Dan yang tidak sah ada 4. Mana yang sah? Laki-laki bermakmum kepada laki-laki, sah. Perempuan bermakmum kepada laki-laki, sah. Banci bermakmum kepada laki-laki, sah. Ya. Gitu. Banci zaman dulu bukan banci sekarang. Banci sekarang memang lanang bener-beneran jadi wadon. Iya. Kayak si Dorce lama-lama itu kan, barangnya diganti. Kalau yang belum diganti, Ya tapi enggak, dia penampilannya cewek kayak ponakannya Santi. ya itu banci. Santi. Walau- Cuman ini dada doang Jadi gitu. dadanya gede, Heeh. tapi gitu. Jadi dia Megang-megangan. makmumnya sama cowok ya. Hah? Dia kalau sholat Dia biasa juga kok cowok ya? pakai Pakai peci. cowok. Dia kalau Sama sholat, cowok. pakai peci itu ponakannya Shanti. Dilarang sama Ponakannya Shanti yang Dan dia disolatkan juga secara cowok, kayak si Dorce kemarin kan waktu meninggal, ya kan dimandiin sama cowok, karena dimandi sama cewek batal, nggak sah. walaupun diakui negara cewek ya. Nah, Tapi tetap disolatin cara cowok. laki-laki. Bagaimana sholat cara laki-laki? Kalau laki-laki mayitnya, maka imamnya ada di kepala, bagian sebelah bagian kepala, bukan kepalanya. Kalau kepala diinjak-injak. Kalau mayitnya perempuan, maka imamnya dekat kaki. Ya. Kali di gerendan ada yang mati, lanangnya aja pada pergi. Makanya saya kasih tahu, maksudnya apa Bu? Saya kasih tahu buat ngajarin lakinya atau ngajarin anak laki-lakinya. Nah, tuh ya biar tahu hukumnya. Perempuan bermakmum kepada banci, sah. Perempuan bermakmum kepada perempuan, sah. Adapun 4 macam yang membatalkan, wa tabtulu fi arba'in. Ada 4 macam yang membatalkan bermakmum. 1. Laki-laki bermakmum kepada perempuan. Laki-laki bermakmum kepada perempuan, nggak sah. Laki-laki bermakmum kepada banci, nggak sah. Banci bermakmum kepada perempuan, nggak sah. Itu kalau banci yang kalau megang kecer di pasar-pasar sama yang kuasnya kotak, anu peti jeruk, ditaruhin anu tuh, taruhin karet ban, tung tung, gitu kan? Nyanyinya, aku tak mau, aku di maju. Kalau bagi duit, om mah pelit. Banci gitu. Kencong, anak saya kan kegerungan, nangis pada biru mukanya. Lagi minum jamu, banci datang nyanyi, itu anak saya udah kecil retak. Lah, Allah. Sebab banci itu ada 2, apa dia berat ke laki-laki, apa dia berat ke perempuan. Kalau dia bancinya bener-bener banci, kan barang 2. Barang wadon ada, barang laki ada. Nilainya bagaimana? 1. Gedean barang laki-laki, gedean barang wadonnya. Kalau gedean barang laki-laki berarti dia banci laki. Kalau gedean mangkoknya berarti banci perempuan. Dua-duanya gede. Mangkoknya gede, burungnya gede. Atau mangkoknya kecil, burungnya kecil. Maka lihat yang sering dia kencing di bagian mana. Maksudnya kencingnya itu keluarnya dari mana gitu? Iya, seringan dari mana? Kalau seringan dari mangkok berarti dia wadon. Congkak itu. Kalau seringan dari burung berarti dia lanang. Enggak kelihatan. Iya, ada yang buat kami. paling benci dia terlahir. Pak Ustaz. Kayak yang pemain. Nah, kalau orang kencing yang ditegesin ya? Iya, dia nggak mungkin kencing. Ini orang jadi kencing. Akhirnya dia menjadi laki-laki kan tulen. Iya, itu namanya banci.
itu banci tulen. Kalau yang sekarang yang lanang jadi wadon itu banci buat-buatan. Iya. Itu banci tulen namanya, itu banci itu. Seperti begini. Itu mah enggak, dia mah perempuan. Ya, ya. Kelakuan doang sama Atau seperti begini. kencingnya jongkok. Sholat Jumat nih. Nih, perhatiin sholat Jumat. Orang lanang punya bini 2. Satu di RW 9, satu di RW 8. Gimana sholat Jumat? Gak bisa gitu agama. Ada aturan. Oh, gitu. Yang paling banyak keluarganya. Oh. Di RW 9 bini 2. Di RW 8 bini muda. Cuman ini bini tua agak gabung. Punya anak 2. Punya anak 2. Ini rada resel. Ya kalau orang kampung itu resel ya. Tahu lah? Banyak anaknya. Subur. Iya yang dilempar sepak bola gunting. Iya, subur. Langkahin juga jari. Iya dilangkai juga gunting. Ini dia punya anak 3. Maka lakinya wajib Jumat di masjid RW 8. Yang mudanya. Itu yang Walaupun Jumat itu lagi giliran di RW. Balik ke RT adil 8. ya Islam ya. Hah? Dia balik ke RT 8 lagi. Ya, walaupun di RW 8 anak bini muda, dia sedang gilir di bini tua, maka sholat Jumatnya di rumah yang Muda. Anaknya banyakan. Udah, aku aja. ya ini kan kali-kali ada tetangga saudara nanya kan ibu nanti nggak bisa jawab. Kalau saya kasih tahu ini namanya hukum kan? Tahu gitu. Jadi jangan mentang-mentang saya ngomong bini tua bini muda ibu langsung benci karena orang suka sama bini tua bini muda. Ini hukum. Kalau terjadi demikian, gitu. Kalau terjadi demikian dalam saudara atau dalam tetangga, ini harus dijelaskan. Ibu jadi tahu kan gitu. Jadi jangan dulu jadi jangan gitu. Jadi hukum dengerin aja dulu. Nah, gitu. Jangan benci karena kita menganggap poligami tidak boleh, kita kumpul. Walaupun ini nggak suka. Karena ayat jelas ada ayatnya. Berarti kita mengkumpuli ayat. Kalau kita tidak suka kita di poligami, ya nggak apa-apa. Jangan menyalahkan kesalahan poligami. Paham ya? Iya. Gitu. Jangan menyalahkan poligami. Kenapa sih ada poligami? Sampai 4. Karena zaman Rasulullah banyak yang bininya 100. Zaman jahiliyah banyak yang punya selir. Jadi ini janda gelatakan kemana-mana janda mulu. Gelatak janda. Udah gitu perempuan dilakukan tidak semena-mena. Jadi korban akhirnya. Maka dibatasilah oleh agama paling banyak 4. Kalau ada yang lagi Itu pun kalau lakinya memang tenaga muda, adil ya. kita nggak bisa melayani lagi, ya. Atau kita punya penyakit yang memang sudah tidak bisa bergaul lagi, kita boleh. Bapak silakan. Tapi kayaknya 1.100.000. Benar-benar. Tapi kalau encing saya, mamang saya lah bininya 4. Itu dikerjain rumah 4 sama persis. Ya penting amat orang wadon mah. Kapan gua nih gua kawin lagi gua kasih mobil 1 tetapnya besok mah. Kan masalahnya bukan mobilnya, cinta dibagi itu yang masalah. Kasih sayang yang terbagi itu jadi masalah. Coba dah ibu rasain. Tetap gerung walaupun cabu walaupun jahe itu dipegang orang panas. Coba gigit. Terus. Karena apa? Istri Rasulullah aja pernah. Ya Aisyah ngatain Umi Kulsum pendek.
Iya, iya. Itu istri Rasul. Apalagi ya istri Pak Nur Wahid. Ya artinya apalagi kita-kita gitu. Apalagi kita-kita. Tapi nanti saya rumahnya Pak sama. Iya. Nah, saya kalau datang ke rumah dia, kalau mobil ada di pintu ini berarti dia di situ. Oh gitu. Andanya. Atau kalau mobil lagi dipakai orang, sendalnya. Tahu Ustaz. Dan itu bini tua sama bini muda main biak-biakan. Dia apa sih? Kutu. Akrab. Bini tua dia. Bini tua nyari kutu lakinya. Bini kedua nyari kutu bini juga. Hal dua yang merapat lima. Oh, ya. Cuman yang bini 4 orang yang biakin monyet biakin. Suruh nikah lagi. Kalau nggak punya garam, punya garam mau nasi punya garam, ada nih, dia ngambil ke dapur bini tua. Oh, akur. Itu gue boleh diamalin. Kalau orang pakai diamalin mau orang mungkin. Enggak, iya punya ilmunya tuh, iya. Dia disyariati juga ada amalannya, biar rukun. Kalau kata murni, Enggak bakalan. udah kalau bakal. Iya. Emak saya sepotong Quran hafal di madu asal maghrib ada pinggir kali. Lambung baik. Jadi bukan harta cinta dibagi dua itu. Iya. Benar Ustaz, benar. Baru dimimpi. Waktu pacaran mah ngomongnya apa? Hari ini. Membuat saya tidak bisa pindah ke lain hati. Nah, besok mah gue ada ngomong lagi. Besar hati. Ya. Jadi boleh poligami dengan catatan ikutin cara Rasulullah SAW. Barangkali. Bagaimana cara Rasulullah? Rasulullah kawin sama Siti Khadijah. Khadijah umur 40. Rasul umur 25. 15 tahun bedanya. Khadijah meninggal, Rasulullah kawin sama Siti Saudah umur 65 tahun. Laki kita mau begitu? Enggak mau. Caranya masih growing tuh, Ustaz. Kalau bisa mah nyari yang janda, kalau nggak janda masih muda, nyari perawan bisa sekalian si seeng. Nyari murahan dikit. Itu saya ya. Jalan sono kan saya sering banget ditawarin. Tahadus ini mah kadang-kadang saya jadi imam, saya ngaji gitu. Dideketin sama orang toko situ. Bapak mau jadi nggak jadi orang sini? Maksudnya bapaknya naik tanah, kagak itu kata anak perawan saya. Saya minantinya di atas alat Yusuf itu durinya. Murah lagi, Pak. Murah apanya ini? Bukan murah, gratis. Orang saya tawarin. Dan itu Pak, Bu, bukan sekali. Bukan sekali, berkali-kali. Kalau ini rasa Berarti iman Ustaz kurang- imannya tebal. Tebal iman Ustaz. Tebal imannya. Nggak tergiur. Ya sebenarnya saya lebih kita pada saat takut lidi. Saya mati apa gitu. Ya. Rasulullah istri keduanya umur 65 tahun Siti Saudah. Maksud Rasulullah apa? Biar ngemong, bimbing bukan karena birahi. Supaya ngomong Siti Fatimah gedein anak-anak ini yang 7. Kan gitu. Terus juga kesini-sini kan Rasulullah menikah lagi Si Aisyah. orang tua-tua. Ada yang perawan Siti Aisyah. Kan boleh dibagi sama Sayyidina Abu Bakar. Ada Umi Kulsum dibagi sama Sayyidina Umar. Umar pengen banget punya mantu Rasul. Iya. Bukan Nabi yang mau. Dan kedua adalah untuk menyiarkan agama Islam keturunan Rasulullah biar banyak. Banyak. Tapi qadarullahnya anak Rasulullah yang hidup sampai punya anak cuman Siti Fatimah. Yang lain anak-anak laki-laki meninggal semua. Qasim, Abdullah, Ibrahim ini dari bini yang boleh dibagi sama Raja Romawi, ya Mariatul Qibtiyah.
meninggal semua. Karena kalau nggak meninggal, kita juga bisa bayangkan pengganti Rasulullah belum tentu Sayyidina Abu Bakar, pasti anak, kan gitu. Jadi itulah memang sudah rencana Allah. Iya. Rencana Allah demikian. Kalau ada yang Pak Ustadz, kalau misalnya yang poligami lebih dari 4, tapi diadil itu menurut Haram. Islam gimana? Menurut Islam gimana? Haram. Oh haram. Haram. Oh. Kalau dia 10 tapi kayak Pak Gede saya, yang satu istrinya 13, Sampai ada yang di rumah yang satu 17. Kalau cerai kawin, cerai kawin, cerai kawin, mau 100 gue boleh. Cerai Yang nggak dulu. boleh dibenerin 5. Iya di bener. Ada yang Haram. 10 sampai satu rumah dirumahin satu rumah. Dan di rumah satu rumah haram. Oh haram. Oh. Nggak boleh. Oh gitu. Ya haram bagaimana orang ngeras bu kalau di satu rumahin. Itu di kamar aja kerubukan berdua. Dia masih pusing di kamar masing-masing. Emang kira-kira orang merana apa? Mana? Lain rumah aja masih panas. Iya benar-benar. Betul nggak? Kok bisa? Kok Nah bisa? itulah Rasulullah sampai segitunya. Islam mengatur sampai segitunya. Jadi kalau 5 dibenerin semua haram. Jadi itu walaupun air suci, walaupun air suci, satu kepayan kejatuhan teh cicak, maka istrinya yang 4 itu kan kalau 4 boleh, kalau 5 haram, maka semuanya haram. Oh. Iya, harus lepas 1 baru halal 4. Paham ya? Udah sampai situ dulu ya. 4 aja maksimal. Ini kita udah ngomong ini. Kalau di Indonesia sudah mengakui pernikahan lebih dari 1 ya? Asalkan mendapatkan izin dari istri pertama. Iya. Itu dapat surat nikah bisa. Juga kan ya? Oh Dapat tetap surat dapat. nikah bisa. Oh dapat surat nikah tetap. Karena apa? Kalau dilarang terus meneruskan yang jadi korban perempuan dan anak. 1, anak tidak akan mendapatkan hak asuh yang benar dalam hukum agama dan hukum tata negara. Nanti warisnya juga susah. Kalau bercerai juga nanti nasib anak bagaimana? Perempuan juga akan terabaikan hak-haknya. Makanya nikah siri saja itu bisa disahkan pada negara asal ada dokumen. 1, ada pernyataan nikah siri. Yang kedua, ada foto pada saat pernikahan, ada yang menyaksikan rame-rame. Itu dibawa ke pengadilan agama disahkan. Bisa ada surat nikah. Jadi kalau ada yang berlanjut gitu, berusaha Surat izin dari istri sebelumnya nggak perlu. Hah? Surat izin dari istri sebelumnya ada tangan gitu. Izin istri dari sebelumnya nggak perlu. Oh nggak perlu. Nggak perlu. Gitu. Nggak perlu. Kalau yang dapat surat izin dari istri pertama itu yang PNS, yang ASN, karena memang klausulnya terdaftar di situ. Tapi kalau pegawai swasta mah itu nggak apa-apa, yang penting ada fakta pendukung. Saya udah 3 menikahkan siri, saya urus pengadilan agama. Bisa. Itu masuk kantor semua Pak Ustadz, dapat tunjangan semuanya. Kalau yang resmi kayak gitu dapat tunjangan dan di kantornya 1 atau semuanya dapat. Wah kalau itu saya nggak paham, Oh nggak paham. nggak paham. Kalau itu nggak paham, saya cuman legalitas doang. ini aja. Oh gitu. Iya. Sebelum kita tutup ada yang mau nanya silakan.